terletak di tepian Sungai Bengawan Solo. Bojonegoro hadir dengan kekayaan alamnya. Hasil bumi yang melimpah ruah membawa kesejahteraan bagi penduduknya. Terlahir di Bojonegoro, Coknatbo hadir dengan perpaduan hasil bumi lokal dan sorghum yang kaya akan serat. Inovasi granola rendah kalori. Di sini kami persembahkan Coknatbo, Chocolate Nut Butter Sorghum. Berangkat dari Bojonegoro menuju Yogyakarta, Coknatbo kini berbasis di Sleman, Yogyakarta, di mana kami mendekati target pasar kami dan juga tempat belajar kami. Dengan besar harapan kami dapat mengimplementasikan hasil belajar kami dengan bisnis yang akan kami lakukan. Dan juga kami bekerja sama dengan petani setempat di Sleman, Yogyakarta untuk bersama-sama membangun Coknatbo. Oke, kita masuk pada problem. Problem yang pertama yaitu banyaknya camilan tidak sehat. Lalu kedua, camilan sehat itu mahal. Dan yang ketiga, apa bahan baku pengganti yang mudah didapat tapi dengan gizi yang serupa? Nah, di sini solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan sorghum. Sorghum sendiri itu dijual dengan harga yang murah. Lalu yang kedua, sorghum mudah didapat karena komoditas asli Indonesia. Yang ketiga, kandungan gizi sorghum itu tinggi. Dan yang keempat, rasa dari sorghum itu netral, jadi cocok untuk diolah. Nah, kita masuk pada visi perusahaan kami, yaitu menghasilkan produk sehat yang inovatif dan disukai oleh masyarakat luas. Kemudian visi ini kami jabarkan menjadi beberapa misi. Dari yang pertama, yaitu memanfaatkan potensi lokal Indonesia. Yang kedua, menambah varian dengan bahan baku yang sama, yaitu sorghum. Yang ketiga, mengenalkan masyarakat atas komoditas sorghum. Yang keempat, membuka lahan perkebunan sorghum. Dan yang terakhir, melebarkan saluran penjualan berbasis sorghum hingga ke mancanegara. Kemudian, produk yang kami tawarkan ini adalah Coknatbo atau kepanjangannya Coconut Butter Sorghum. Produk ini kami tawarkan per piece-nya yaitu 100 gram dengan rasa coklat dan di packaging secara standing pouch. Masuk ke SWOT analysis, dimulai dari strength. Yang pertama, rasa dari sorghum itu netral, kemudian belum ada produk pesaing yang serupa. Yang ketiga, kami menggunakan bahan baku lokal. Yang keempat, nutrisi yang terkandung pada produk kami itu tinggi. Dan yang kelima, proses produksinya mudah. Lalu pada weakness, komoditas sorghum itu masih awam di masyarakat. Lalu yang kedua, karena tanpa pengawet, jadi kadaluarsa produk tidak lama. Namun di luar itu kami juga memiliki opportunity, yaitu tingginya minat masyarakat atas produk cemilan, kemudian kemudahan untuk mengganti variasi kacang-kacangan di masa mendatang dan menambah variasi produk di masa mendatang. Lalu kesadaran masyarakat atas camilan sehat telah naik, dan yang terakhir semakin banyak orang yang beralih ke pola makan vegetarian. Tapi kami juga memiliki ancaman. Dari yang pertama itu banyaknya produk camilan yang sudah ada di pasaran dan karena produk kami yang masih baru. Selanjutnya, kami berencana untuk mendirikan pabrik di Kabupaten Sleman bagian barat karena dekat dengan akses jalan raya untuk akomodasi dan juga logistik. Selain itu, pemilihan lokasi ini dikarenakan dekat dengan para pemasok utama kami, yakni para petani dan juga industri pengolahan, serta dekat dengan target pasar utama kami. Lokasi ini memiliki luas kurang lebih 1.350 meter persegi dengan fasilitas yang mayoritas berbasis teknologi dan juga otomatisasi dalam proses produksinya, sehingga dapat menunjang efisiensi dan efektivitas kami untuk proses produksinya. Pada beberapa ruangan produksi terdapat garis merah yang menandakan bahwa proses produksi ini perlu perhatian khusus karena rentan untuk terkontaminasi bahan-bahan asing. Selain itu, pabrik ini juga dilengkapi dengan fasilitas kantor, kantin, dan juga instalasi pengolahan limbah. Berikut merupakan alur proses produksi kami, dimulai dari kontrol kualitas bahan baku untuk menjamin mutu dari produk nantinya.
Selanjutnya, bahan-bahan berupa biji-bijian seperti kacang tanah, kacang mete, dan juga sorghum akan dilakukan proses pemanggangan dan juga penggilingan. Setelah itu, semua bahan akan dicampur menjadi satu, lalu kemudian dicetak dengan standar sesuai dengan yang kami miliki. Produk ini kemudian kami keringkan karena untuk mengurangi kadar airnya sehingga lebih tahan lama nantinya ketika dipasarkan. Produk yang sudah jadi ini kemudian kami akan kontrol kualitas untuk menjamin kualitas dan keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah lolos dari kontrol kualitas, produk kami akan kami kemas dalam bentuk standing pouch dan akan kami simpan di gudang persediaan produk jadi kami. Kami mempersembahkan Coconut Bu yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar. Coconut Bu menggunakan biji sorghum, salah satu komoditas lokal Indonesia. Penggunaan bahan baku lokal ini akan menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Selanjutnya, produk kami hadir dengan harga yang sangat kompetitif, yaitu Rp20.000 per piece, namun tetap memberikan nutrisi tinggi setara dengan granola premium yang lebih mahal. Kami membawa inovasi ke pasar dengan kombinasi bahan seperti sorghum, kacang tanah, kacang mede, dan coklat, sehingga menciptakan produk yang unik dalam rasa dan manfaat kesehatan. Akhirnya, kami selaras dengan tren gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, baik dari produk maupun kemasan ramah lingkungan yang kami gunakan. Pada bisnis model, kami bekerja sama dengan petani lokal, industri pengolahan, dan perusahaan retail untuk mendapatkan bahan baku berkualitas yang diolah menjadi produk yang siap jual. Setelah produk siap, kami mendistribusikannya melalui 2 jalur utama, yaitu distributor dan e-commerce. Selain itu, kami juga mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai konsumen akhir secara lebih luas dan efisien, baik melalui jalur tradisional maupun digital. Selanjutnya, kami memilih Yogyakarta sebagai target market kami. Seperti yang kita tahu, Yogyakarta adalah kota pelajar dan wisata yang memiliki potensi pasar sangat besar. Dengan lebih dari 130.000 mahasiswa dan jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya, kami menyasar segmen pasar yang tepat, yaitu masyarakat lokal, pelajar, mahasiswa, dan wisatawan yang semakin peduli dengan gaya hidup sehat. Tren konsumsi makanan sehat di Yogyakarta terus meningkat, dan Coconut Bu hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menjangkau target pasar, kami menggunakan strategi pemasaran yang komprehensif, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta bekerja sama dengan influencer di bidang kesehatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kami juga hadir di berbagai event lokal seperti Car Free Day dan pameran lokal sehingga bisa bertemu langsung dengan konsumen. Selain itu, kami menggunakan iklan digital di Facebook dan Instagram untuk menjangkau market yang lebih spesifik. Untuk rencana kedepannya, kami memiliki rencana 3 tahun ke depan terhadap perusahaan ini, dimulai di tahun 2024 ini, di mana kami lebih fokus pada hal-hal yang mendasar di dalam perusahaan. Di tahun 2025 nanti, kami meningkatkan fokus kami pada peningkatan penjualan produk. Lalu di tahun 2026, kami memiliki fokus untuk penambahan variasi produk dan juga efisiensi proses pada kegiatan operasionalnya untuk menekan biaya dan juga untuk meningkatkan produktivitas dari pabrik kami. Lalu di tahun 2027, kami mulai fokus untuk melakukan ekspansi pasar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita masuk di bagian finansial, di mana Coconut Bu memiliki kebutuhan investasi sebesar Rp77 juta, di mana terdapat peralatan produksi sebesar 32%, lalu bahan baku dan kemasan sebesar 16%, lalu sewa gedung sebesar 19%, dan selanjutnya terdapat pemasaran, perizinan, dan juga distribusi sebesar 31%. Yang mana di sini kami menghadirkan revenue stream dari Coconut Bu sendiri, yakni adalah inovasi granola rendah kalori yang kami beri nama Coconut Bu Chocolate Nut Butter Sorghum. Dengan harga Rp20.000, dengan berat 100 gram, kami berharap dapat dijangkau oleh semua kalangan. Di sini dapat dilihat bahwa financial projection dari Coconut Bu sendiri sangat-sangat potensial dan terus meningkat. Di mana di sini terdapat revenue, variable cost, fixed cost, net income, dan free cash flow, yang mana seluruhnya dalam rencana 5 tahun ke depan memiliki pergerakan yang signifikan ke atas dan terus meningkat. Hal ini tentunya akan membawa Coconut Bu
ke masa depan yang lebih baik dan juga sangat menguntungkan bagi para investor. Dan yang terakhir dapat kita lihat di sini terdapat Investment Feasibility Analysis, di mana investasi pada Coknatbo ini akan membawa BEP sebesar 29 juta rupiah pada tahun kelima. Lalu terdapat Net Present Value sebesar 71 juta rupiah, Return on Invested Capital sebesar 1,10, MIRR sebesar 25%, dan Discounted Payback Period sebesar 2,69. Yang mana secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa investasi pada Coknatbo adalah keputusan yang sangat layak secara finansial. Tren ROIC yang terus meningkat, BEP yang dapat dicapai, NPV yang positif, MIRR yang menarik, dan periode pengembalian yang cukup cepat. Seluruhnya menunjukkan bahwa investasi pada Coknatbo memberikan potensi yang sangat luar biasa bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan kami. Besar harapan kami dapat memberikan value yang luar biasa bagi para investor untuk berinvestasi di perusahaan kami, Coknatbo. Coknatbo, inovasi granola rendah kalori, gaya hidup sehat milik kita semua. Saya Krisna Yasara Al-Rafi. Di sini saya selaku Chief Executive Officer dari Coknatbo. Saya Aditya Mahendra Putra dan di sini saya sebagai Chief Operational Officer. Saya Aufarah Datul Aisy sebagai Chief Marketing Officer dari Coknatbo. Dan saya Verly sebagai CFO. Kami berharap dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dan penawaran yang sangat menguntungkan. Sampai jumpa dan terima kasih.